memberikan sedikit kuliah tamu tentang material kedokteran gigi. Izin, apa sudah tampak, Ibu? Izin ya, maaf sebentar. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah tampak materinya. Oke, izin. Baik. Ini saya kondisinya ini. Nah, judul kita hari ini kedengaran? Maaf, gimana? Kedengaran? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Untuk judul yang hari ini kita angkat adalah tentang material kedokteran gigi ramah anak dan lansia, tantangan dalam praktik kedokteran gigi keluarga. Nah, fokus kita ini adalah kita harus pahami dulu nih, apa itu kedokteran gigi keluarga. Mungkin dari adik-adik mungkin sudah memahami tentang kedokteran gigi keluarga. Kedokteran gigi keluarga, kalau kita ambil dari kata kedokteran gigi, berarti segala hal yang membahas tentang pelayanan di gigi. Cuman karena ada ditambahkan satu kata seperti keluarga, jadi kedokteran gigi keluarga itu menjadi lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena kita bukan hanya memperhatikan yang sakit di keluarga itu giginya saja, tapi yang dilihat juga ayahnya, ibunya, dan keluarga lainnya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, kedokteran gigi keluarga itu adalah praktik kedokteran gigi yang memberikan perawatan gigi menyeluruh untuk seluruh keluarga dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi kesehatan, baik kesehatan umum maupun kesehatan giginya, kebiasaan, perilaku, dan dinamika keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi nggak bisa kita hanya membahas anaknya saja, tapi tidak melihat faktor ayah dan ibunya. Nah, kemudian kita di sini sebagai apa ya? Baik itu dokter gigi maupun perawat gigi, peran kedokteran gigi keluarga ini merupakan satu tombak yang paling penting. Karena di dalam kedokteran gigi keluarga, kita akan memberikan sedikit edukasi, baik pada orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Terus apalagi peran kita? Apakah cuma sekedar memberikan edukasi? Jelas, setelah edukasi kita harus melakukan treatment. Nah, treatment ini bisa kita lakukan dengan satu koordinasi yang dinamis antar anggota keluarga. Contohnya seperti, kan kita sudah mengedukasikan sikat gigi. Di sini, dikoordinasikan antara misalnya ayahnya atau ibunya selalu menanyakan, "Nak, apa sudah membersihkan giginya?" Jadi di sini peran kompleks yang kita harus bangun dengan keluarga yang kita bina. Kemudian memastikan perawatan preventif berjalan lancar. Jadi preventifnya jalan nggak? Dari mana kita tahu apakah anak rajin nyikat gigi? Apakah kan dari pemeriksaan yang mereka lakukan nih. Jadi anak rajin sikat gigi atau tidak, anak mengurangi manis atau tidak, ataupun kalau untuk dari segi lansia ini pembersihan gigi tiruannya udah benar apa enggak? Kalau belum, maka kita harus lakukan lagi edukasi untuk skup pelayanan yang akan kita tuju. Kemudian memahami riwayat gigi pasien itu, jadi kita pahami bahwa ini agak sulit mungkin, tapi kita secara garis besar kedokteran gigi keluarga berperan seperti itu. Kenapa saya bilang agak sulit? Karena kalau kita melihat track record, seharusnya pasien itu perginya ke dokter yang sama ataupun ke perawat gigi yang sama. Tapi kecenderungan masyarakat kita adalah berpindah-pindah mencari di mana yang nyaman untuk mereka. Kemudian kita mengawasi pola makan dan kebiasaan keluarga. Bukan berarti kita masuk keluarga, kita melihat, kamu makan manis, bukan seperti itu. Tapi kita mengawasi ada seperti anjuran, ibu mungkin, ini misalnya rahang gigi anaknya kurang tumbuh. Maka mungkin proses yang harus dilakukan adalah memperbanyak pengunyahan. Kenapa? Karena pengunyahan akan merangsang perkembangan rahang anak. Jadi mungkin awalnya giginya berlapis-lapis, crowded seperti itu, dengan proses pengunyahan yang terus-menerus, maka akan
kan rahangnya menjadi jauh lebih baik sehingga crowdednya hilang. Nah, ini sebelum kita bicara tentang perbedaan anak dan lansia, kita pahami dulu. Mereka ini adalah orang yang unik di dalam satu keluarga. Kenapa unik? Yang anak kecenderungannya minta diperhatikan, yang lansia juga sama-sama minta diperhatikan. Tapi bedanya di mana? Kalau dari giginya, jelas anak-anak masih masa pertumbuhan, maka giginya terlihat jauh lebih akan berganti menjadi gigi yang permanen. Nah, dari desidui ke permanen itu treatment harus tetap kita lakukan. Minimal kita menganjurkan satu keluarga untuk melakukan treatment penggunaan CPP-ACP, misal seperti itu. Kenapa? Pada anak ini tadi psikologisnya berbeda, pada orang lansia berbeda. Anak minta diperhatikan dan tidak bisa dikoordinasikan untuk melakukan sikat gigi secara benar. Jadi di sini kita hanya menganjurkan mereka untuk melakukan penyikatan gigi. Sedangkan yang lansia, mereka sudah benar, tapi kekuatannya ataupun keterbatasan akibat proses atrofi yang mereka alami, maka proses pembersihan gigi jadi tidak baik. Terus apa sih beda gigi dewasa sama gigi anak-anak? Nah, lihat dari warna. Dari warna, ini bisa kita lihat kalau warna gigi anak-anak itu cenderung lebih putih dibandingkan gigi dewasa. Nah, anak-anak putih kenapa? Karena di sini emalnya tipis. Jadi dentinnya itu lebih tebal daripada email. Maka proses jika anak-anak itu biasanya saat sudah mengeluhkan sakit gigi, kecenderungannya hampir rata-rata sudah mencapai bagian dentin gigi. Dan bisa saja tanpa respon sakit yang berlebihan sudah mencapai pulpa gigi. Kemudian bedanya dengan apa? Tadi orang tua kita lihat di sini ya, adik-adik, ibu-ibu. Kita lihat ini warnanya kuning. Kenapa? Ini karena faktor usia. Pigmentasi terjadi. Kemudian di sini kita lihat apa? Terjadi karies. Kemudian apa yang kita lihat di sini? Terjadi resesi gingiva, erosi gigi. Ini tergolong bukan kategori karies, tapi ini kategori kelainan di giginya. Tapi bukan klasifikasi karies. Nah, seperti ini pada orang tua, proses struktur gigi mulai terlihat. Jadi, yang paling penting adalah kita lihat di bagian sininya. Hampir rata-rata orang tua sudah tidak bergigi. Akibat prosesnya tidak ada gigi, maka proses mastikasi yang mereka lakukan atau proses pengunyahan yang mereka lakukan menjadi kurang. Akibatnya apa, adik-adik? Akibatnya adalah apa yang diproduksi di rongga mulut juga menjadi berkurang. Nah, terus apa hubungannya ini anak-anak sama orang dewasa, sama lansia? Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara tentang kedokteran gigi keluarga, kita ibaratkan dia adalah dalam satu lingkaran bumi. Garis besar kedokteran gigi keluarga banyak sekali. Nah, material mungkin hanya satu puzzle dari ribuan puzzle yang mungkin bisa kita analisis. Di mana analisisnya? Saat material kita bicarakan, kita harus menjadi orang yang mampu memilih material yang baik untuk pasien kita, terutama di sini anak-anak dan dewasa. Nah, terus anak-anak, material seperti apa yang kita harapkan gitu? Ya jelas, apapun materialnya kita pasti mengharapkan dia tidak toksik, artinya tidak beracun. Akibatnya apa? Anak-anak juga tidak ada membunuh sel apapun karena proses toksisitas tidak ada. Kemudian yang paling penting adalah fluor. Kenapa fluor harus ditambah? Karena gigi anak-anak itu kan masih suka makan manis dan lain-lain. Dengan adanya fluor diharapkan terjadinya pembentukan lapisan baru yang menghambat terjadinya karies gigi. Yang paling penting apa lagi? Anak-anak bosanan dan anak-anak payah sekali dikendalikan. Yang paling harus kita lakukan atau kita cari adalah material yang cepat dan mudah diaplikasikan. Terus, apa ada tambahan lain? Ya,
paling penting adalah penambahan dari rasa. Kenapa? Anak-anak dengan rasa yang nyaman, warna yang indah, maka anak-anak mau nih, dari awalnya menolak menerima perawatan, akhirnya mau. Kemudian setiap bahan restorasi yang kita gunakan di rongga mulut pasti kita harapkan adalah restorasi yang tahan lama. Terus bedanya dengan orang lansia apa? Nah, ini lansia itu paling penting proses remineralisasi, bukan pada anak-anak tidak penting, karena remineralisasi pada orang lansia itu sudah sangat kurang prosesnya, sehingga dia mempermudah terjadinya proses karies dan kondisi rongga mulut yang tidak stabil. Akibat kondisi rongga mulut yang tidak bisa stabil, maka bakteri akan tumbuh sangat banyak. Akibatnya akan terjadi suatu kondisi infeksi di dalam rongga mulut. Salah satunya misalnya karies, ataupun ada terjadi plak-plak dan lain-lainnya. Nah, jadi di dalam material kedokteran gigi untuk orang lansia, yang paling penting kita perhatikan itu adalah adanya kandungan antibakteri. Terus, dia tidak boleh mengiritasi. Kenapa? Karena tadi saya bilang, sebelumnya saya sempat membahas bahwa material kedokteran gigi untuk lansia itu, kan gigi lansia, kondisi lansia itu udah sangat-sangat tipis ya. Jadi proses iritasi harus dikurangi. Seperti misalnya gigi tiruan yang runcing, itu harus kita kurangi sehingga tidak membuat mukosa dari lansia itu kemudian apa yang kita pentingkan kembali, merangsang saliva. Karena pada orang lansia merangsang saliva dengan banyak, karena mayoritas lansia itu salivanya sangat sedikit, jadi kering, hingga proses luka dan proses penyakit rongga mulut lainnya selain karies itu mudah terjadi. Kemudian merekatkan. Kenapa saya bilang merekatkan? Karena ada proses atrofi, bisa aja gigi yang dulu attachable-nya baik bisa jadi tidak baik, atau perlekatannya awalnya baik menjadi tidak baik. Nah, terus balik lagi nih, setelah kita tahu kondisi material yang diharapkan untuk orang dewasa, orang anak-anak maupun lansia, maka bahan apa ya yang paling penting untuk anak-anak? Nah, secara garis besar baik anak-anak maupun lansia pasti mengharapkan adanya material yang mengandung fluoride. Nah, salah satunya adalah ini ya, Dek. Ini adalah gelas ionomer semen. Kemudian ini yang saya kebetulan ngambilnya merek Fitremer. Ini adalah resin modified glass ionomer semen. Bedanya di mana nih? GIC dan resin modified glass ionomer semen. Kalau GIC, dia sifatnya kita masih ada packagingnya, powder sama liquid yang digabungkan, baik itu melalui kapsul ataupun secara manual. Nah, akibatnya apa? Akibat dari ini, kelebihannya adalah perbedaan resin glass ionomer semen dengan glass ionomer semen konvensional, biar lebih mudah ya kita bedain, adalah kandungan resinnya. Di RMGIC masih ada kandungan resin yang membuat dia jauh lebih estetik dibandingkan gelas ionomer konvensional. Kemudian beberapa penelitian menyatakan resin modified glass ionomer semen ini jauh lebih kuat dibandingkan gelas ionomer semen. Namun, beberapa penelitian menyatakan, hampir mayoritas penelitian menyatakan bahwa gelas ionomer semen mengandung fluoride yang banyak. Tapi ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa resin modified glass ionomer semen ini memiliki pelepasan fluor yang hampir sama dengan gelas ionomer semen. Nah, jadi kalau kita ada diagram bulat, jadi ini kanan adalah gelas ionomer semen dan ini adalah resin modified gelas ionomer semen. Nah, terus di sini ada CPP-ACP. CPP-ACP ini merupakan dari ekstraksi dari saliva dari sapi, susu sapi
diambillah kaseinnya, kemudian kasein ini diaplikasikan di rongga mulut. Terus gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja CPP ACP adalah dia seperti kalau kita bilang susun batu bata. Nah, ada saat batanya yang kosong, maka bata dari CPP ACP akan mengisi di bagian bata yang kosong itu. Nah, terus efeknya apa? Akhirnya adalah proses karies yang mungkin sudah mulai terjadi, akhirnya tertutup. Ini adalah salah satu bahan remineralisasi yang sangat direkomendasi sekarang ini selain SDF. Malahan beberapa referensi menyatakan SDF tidak boleh digunakan lagi karena kandungan SDF itu bisa bersifat toksik. Itu mungkin referensinya ada yang saya baca. Terus apalagi ya? Nah, untuk tambalan. Kan kalau untuk tambalan, kompomer restorasi ini sangat diharapkan. Kenapa? Warnanya. Warnanya itu ada pink, ada warna wardah ya istilahnya. Terus ada yang warna biru, ada warna ungu. Nah, ini daya tarik yang paling menarik. Anak mungkin kalau kita kasih yang warna putih pasti nggak mau, menolak. Ya Allah, nggak mau lah. Tapi kalau kita bilang, ini ibu tempelin nih tambalan warna-warna jelly, mau nggak? Kak, kamu seneng nggak gigi kamu ada pinknya? Wah, pasti rebutan. Saya yakin kalau anak-anak kita kasih kompomer, ini akan menjadi satu rebutan yang sangat-sangat mereka harapkan untuk datang kunjungan ke praktik gigi dimanapun. Nah, bedanya nih ya, Dek, ini saya cuma bilang, ini kompomer ini sifatnya jauh tapi kalau RMGIC ini sifat induknya adalah sifat R ini adalah gelas ionomer semen yang dikombinasikan dengan resin komposit, tapi sifatnya lebih ke arah induk utamanya adalah gelas ionomer semen, sedangkan kompomer adalah kombinasi dengan resin komposit. Resin komposit itu tambal sinar kan, namun sifatnya ini lebih ke arah sifat dari resin komposit. Terus ada pertanyaan, apakah ketiga material ini mengeluarkan fluor? Jawabannya iya, walaupun tidak sebaik gelas ionomer semen konvensional. Nah, jadi kalau ada beberapa kasus, nanti kita telah kasus, saya ada kasih kasus, kira-kira adik-adik memilih yang mana. Oke, terus ini adalah topikal anestesi. Coba nih, kalian cabut gigi zaman dulu cuman pakai semprot es ya. Ya kan? Jadi dengan adanya topikal aplikasi dengan warna yang menarik dan kandungan rahma pencabutan dibandingkan zaman dulu. Jadi mengubah mindset bahwa tidak kooperatif mereka bisa dan bau. Jadi kalau saya bilang dia tetap menggunakan GIC, dia juga menggunakan resin komposit. Kalau secara garis besar adalah bisa dikategorikan tambalan yang sangat-sangat estetik. Tapi kekurangannya adalah kita kalau pergi ke dokter gigi pasti akan mengharapkan ya tambalan sinar. Alasannya bergengsi, di sinar loh, warnanya cantik, indah. Tapi dia adalah bom waktu yang membuat sekunder karies di gigi kalian. Apalagi saat proses pembersihan kavitas tidak baik, resin komposit ini menjadi penyebab utama karies menjadi lebih besar. Bedanya dengan GIC, kalau GIC kita preparasi giginya tidak terlalu bersih ataupun pembersihan kavitasnya tidak terlalu bersih, maka dia ada proses mengambil ion di sekitar lingkungan ini untuk menjadi karies terhenti.
Jadi kariesnya dihambat untuk gelas ionomer semen maupun pada Pitremar. Resin modified glass ionomer semen. Jadi mungkin secara kasat mata kita akan membilang resin komposit adalah material yang paling bagus, benar saya bilang. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa menghambat karies. Sedangkan kedua material ini menghambat karies. Nah, terus ini saya tampilin gigi palsu. Karena ketidakadaan gigi di rongga mulutnya, maka dia harus mendapatkan alat bantu. Nah, alat bantu untuk orang tua pasti adalah gigi palsu. Terus, nggak mau dok, nggak enak pakai gigi palsu, gini katanya kan. Nah, akibatnya adalah di dalam lambungnya ini bisa jadi mah. Kenapa? Proses pengunyahan yang tidak maksimal. Proses pengunyahan yang tidak maksimal menyebabkan sakit sistemik lainnya, kayak dipanggil, ayo lo keluar, biar kamu nih sakit. Nah, itulah. Jadi makanya dia perlu alat bantu. Adalah ini berbahan resin akrilik. Sekarang perkembangan resin akrilik juga sangat maju. Dan ingat ya dek, kalau saya boleh mengatakan sesuatu, kurangi penggunaan self cure. Self cure itu sebenarnya apalagi digunakan dengan cara yang salah. Kenapa saya bilang cara yang salah? Karena ada beberapa praktisi kesehatan gigi menggunakan resin akrilik self cure untuk pembuatan gigi palsu tanpa proses pencetakan, langsung dimasukkan ke dalam rongga mulut. Itu mampu mengiritasi. Kemudian akibatnya adalah ada permukaan yang tidak rapi yang menyebabkan penumpukan bakteri terjadi kembali. Ini adalah resin akrilik. Nah, seperti yang kita ketahui juga, aktivitas fisik orang dibandingkan kita deh. Jadi alat bantu pendukung sangat diperlukan. Kita nggak bisa bilang sama mereka, ibu tolong sikat giginya ya bu, gigi palsunya dibuka, disikat. Mereka akan melakukan, tapi efektivitas melakukannya tidak sebaik kita pada umumnya. Kenapa? Sudah ada keterbatasan gerak mereka, sehingga perlu dibantu menggunakan alat atau pembersih gigi tiruan, bisa berbentuk tablet ataupun berbentuk cairan. Nah, ini mungkin ya. Terus gimana sih perannya, bedanya anak sama lansia? Jelas tadi saya bilang tidak kooperatif. Lansia sensitif, kita larang disangka kita marah. Tapi kalau anak-anak kita larang mungkin oh iya mak, tapi kalau orang tua jangan ya mak, apa jawabannya? Marah dulu, karena psikologis mereka jauh lebih sensitif dibandingkan anak-anak maupun kita. Kemudian anak-anak suka makan manis, sementara orang tua kecenderungannya makan apa saja ya dek ya. Kemudian atrofi belum terjadi pada anak-anak, tapi yang paling sulit adalah anak-anak bosan. Makanya pilihlah material yang cepat mengeras dan mudah dikerjakan. Kemudian biasanya saat kita mengerjakan anak pasti selalu ada orang tua. Prinsip orang tua maunya sekali datang selesai semuanya. Tapi psikologis anak tidak seperti itu. Anak-anak melarang para praktisi kedokteran gigi harus melihat kemampuan anak sanggup atau tidak dulu baru melakukan. Jangan mengikuti kata orang tua. Orang tua pasti akan mengatakan seperti ini, ala bu, tolonglah cabut aja lah semuanya bu, saya malas sekali berulang-ulang. Itu kata-kata itu menyebabkan kita menjadi salah pilih juga akhirnya, ataupun anak-anak jadi jauh tidak nyaman. Sementara kalau orang tua, ya atrofi kerja otot sudah terjadi, kehilangan gigi sudah ada, terus dia nggak mau kita perintah, buka tolong bu, dia tidak mau. Nah, jadi untuk menghadapi anak-anak, kita
kita harus benar-benar menjadi anak-anak, mungkin bahasanya seperti itu. Bermainlah seperti bahasanya anak-anak saat melayani anak-anak. Tetapi saat lansia, jadilah seseorang yang sangat empati. Misal mereka mengatakan, aduh dok sakit. Oh ya Bu, ya Allah maaf ya Bu, sakit ya Bu. Tapi Ibu masih tahan Bu, mungkin seperti itu. Narasinya kita tetap melakukan tugas kita dan mereka akan memberikan 1001 respon untuk membuat kita berpikir melakukan suatu tindakan. Nah, ini ya mungkin secara garis besar kooperatif pasiennya anak-anak rendah, sedangkan lansia sedang. Ketahanan materialnya itu harus kuat dan cepat, sementara anak-anak harus orang lansia harus tahan haus. Kenapa? Karena proses pengunyahannya kan udah beda dengan anak-anak ya. Nah, biokompatibilitas ini artinya kemampuan jaringan untuk menerima ataupun respon jaringan untuk menerima reaksi dari luar. Nah, itu harus apapun dia harus non toksik dan harus tidak mengiritasi mukosa. Kemudian estetik ini sangat penting, tapi tidak terlalu harus dipertimbangkan karena kita harus mempertimbangkan kemauan anak. Harus apa istilahnya, saat anak datang kita harus mempertimbangkan target utama pelayanan yang harus kita lakukan, bukan estetiknya dulu kita kedepankan. Kemudian lansia adalah sedang, kemudian perawatan lanjutannya ini harus lakukan berkala. Ini sangat kompleks. Udahlah kita harus buat gigi tiruannya, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor sistemik dari pasien itu tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, ini saya ada mau nanya sama adik-adik dulu. Ini boleh tanya jawab sedikit Bu? Halo? Boleh Bu, boleh. Silakan Bu. Boleh saya, kan tadi udah dengar panjang lebar ya, boleh nggak saya tanya satu orang aja? Boleh Bu, silakan. Boleh ya. Bu. Ya. Jangan salah nanti tahu-taunya. Ini yang nggak ada nampak mukanya ya Bu. Boleh. Langsung keluar mukanya. Keluar Bu ya. Iya baru keluar. Videonya. Makfirah Sofiatul. Nah, ayo. Saya mau Mana bertanya Makfirah? sedikit Makfirah. Hilang mukanya Bu. Hilang. Iya, anaknya nggak nampak mukanya. Jadi yang ditanya adalah yang nggak nampak mukanya ya. Iya. Rizka Wulandari. Nggak ada. Berarti kita balik yang nampak berarti. Siapa ya? Boleh Rofika, boleh Rofika? Rofikanya lagi berbicara nih sepertinya. Rofika Daradiana. Karena saya namanya sama. Ini Mana mahasiswa. Rofika? Oh ya, mahasiswa ya? Ya, mahasiswa Bu. Kebetulan boleh ada tanya, mahasiswa kelas RPL juga Bu. Oh, RPL. Boleh saya Iya. tanya? Maaf ya. Saya tanya sedikit nih. Jika ada kasus, ada pasien datang dengan kondisi rongga mulutnya itu udah ini lansia nih. Lansia umur 60 ya. Datang ke dokter gigi, tapi kondisi rongga mulutnya udah ludahnya salivanya sangat sedikit. Nah, terus dia bilang, ini gigi saya di bagian gusi ini lubang. Nah, pilihan yang terbaik menurut Rofika, material apa yang saya pilih? Ayo Rofika. Pilih. Ya, baik dokter. Ya, gimana? Ini senior. Iya. Ayo. Udah sering nih di puskesmas ya. Izin Bu sebelumnya, mungkin saya dari mulai 2018 enggak lagi pelayanan Ibu udah di manajemen rumah sakit. Jadi kalau untuk pelayanan di pelayanan di poligiginya mungkin enggak terlalu nggak terlalu lagi di pelayanan Ibu. Mungkin kalau untuk proses-proses tahap-tahap untuk pelayanan gigi itu udah nggak lagi terpapar Ibu. Oke.
Baik, mungkin ada yang bisa adik-adik kira-kira kalau saya suruh pilih. Nih ya, saya tunjukin sedikit ya. Yang mana mau dipilih? Ya, tunggu ya. Mana dia? Ini ya. Nampak ya? Ini ada pilihan perawatan untuk Recording lansia. in progress. Nah, kira-kira yang mana kita mau pilih? Ini ada GIC, ada RMGIC, ada resin komposit, ada resin akrilik, dan pembersihnya. Kira-kira yang mana saya pilih jika pasien pasien datang dengan keluhan karies, tapi giginya rongga mulutnya tuh udah salivanya sangat rendah. Yang mana kira-kira? A, B, C. GIC benar. Iya, benar. Ya, benar. GIC merupakan pilihan paling baik ya. Faktor Ya, Bu. pertimbangannya GIC kenapa paling baik selain karena dia bisa memberi ketahanan untuk mencegah karies, tapi dia juga bekerja di bagian servikal juga bisa. Kenapa? Resin komposit kekurangannya adalah dia tidak bisa bekerja di daerah yang basah ataupun lembab. Sementara GIC sangat welcome dengan kondisi itu. Jadi proses lepasnya gigi itu sangat sulit untuk GIC dibandingkan lepasnya tambalan ya, bukan gigi. Lepasnya tambalan lebih mudah, lebih baik, lebih mudah terjadi pada resin komposit dibandingkan GIC. Karena di bagian serviks gigi biasanya ada cairan serviks. Jadi cairan serviks gigi itu yang membuat dia jadi basah. RK penggunaannya sebenarnya haram, kalau kategori bahasanya haram, tapi banyak yang masih melakukan karena pertimbangan estetik dan lain-lain. Oke, ada mungkin itu saja Ibu Moderator dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya adik-adik, saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu atas materinya sangat bagus. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan dari mahasiswa, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun mau melakukan diskusi, silakan. Mungkin ada 3 orang yang ingin melakukan diskusi ataupun ingin ditanyakan, silakan. Ada? Sudah paham semua atau mungkin sudah sering menggunakan bahan-bahan seperti yang sudah Ibu pemateri jelaskan, atau belum paham ini karena nggak ada yang Izin Bu, bertanya. kurang paham Bu Ya. tadi Bu, jaringan tadi nggak nyambung Bu. Baik, silakan ditanyakan di mananya yang kurang paham. Tadi kan Bu tadi jaringan terganggu Bu, jadi kurang paham Bu yang diajari oleh Ibu. Yang mananya Bu? Yang mananya Bu Yurna? Ya, Bu. Penjelasannya Bu tadi Bu kurang paham Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, Bu, Waalaikumsalam. yang ingin saya tanyakan yaitu bahan tambal itu ada 3 yang Ibu terangkan di sini untuk anak, untuk resin komposit, GEC, sama itu satu lagi Bu, saya kurang paham. Itu apakah Resin modified. mesin modified itu maksudnya itu kombinasi antara GEC dengan resin ya Bu? Itu saya kurang Ya, paham. benar. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu Yurna Ningsih. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi Bu, apa kelebihan, apa kekurangan dari bahan itu tadi itu ya Bu? Baik, baik. Ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, kalau nggak ada, bagaimana Bu Diana? Langsung Boleh saya jawab, ini. Ibu? Boleh, silakan Oke. Ibu. Nah, ini izin saya buat sedikit ilustrasi ya, Ibu-ibu. Belum share ya? Nampak ya, Bu? Nampak Ibu. Ya, maaf ya, saya buat ilustrasi sedikit. Bisa nggak ya? Ini Bu, payah nih Bu ilustrasinya tadi biar mudah pikir. Jadi ibu-ibu kalau ditanya apakah dia itu kategori tadi ada RMGIC, ada GIC, ada RK ya Bu ya? Ya, Bu. Ya, ini saya anggap GIC ya Bu. Izin ya Bu sambil nulis-nulis ya Bu. Ya, Bu. Boleh Bu. Biar agak-agak sok-sok aplikatif gitu Bu. Ya, maaf ya Bu. Ya, ini saya ada punya GIC ya. Yang ini GIC, yang ini resin komposit ya Bu. Nah, jika ini saya gabungkan, jika yang gabungannya terbanyak adalah GIC, maka ada garis yang muncul seperti ini Bu. Jadi ya akan ada seperti ini Bu. Nah, ini jika GIC kita campurkan ke dalam sifat RK, maka akan hasilnya adalah glass ionomer semen. Tapi jika RK dicampurkan dengan GIC, ya Bu, maka yang dihasilkan adalah misalnya gambar ini Bu. Dia kok jadi gabung ya Bu. Ini maka dia akan menghasilkan resin komposit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bedanya berarti kalau saya ditanya apakah beda RK sama mana nih? Ini nggak ada RK ya Bu, izin ya ke sebelahnya. Beda ini dan ini misalnya kelebihannya adalah memang cuman di estetik Bu. Estetik kekuatan ini juaranya, resin komposit. Tetapi jika dilihat dari kemampuan menghambat karies, ini juaranya Bu. Ini adalah glass ionomer semen. Nah, jika ini saya gabungkan dan sifatnya, jika resin komposit saya gabungkan dengan glass ionomer semen, tapi sifatnya lebih menyerupai glass ionomer semen, ini namanya Bu, resin modified glass ionomer semen. Tetapi jika saya gabungkan resin komposit dengan glass ionomer semen, tetapi sifatnya dominan adalah resin komposit, maka hasilnya adalah kompomer. Kelebihannya sekarang. Kelebihan GIC tadi saya udah bilang adalah kelebihannya adalah dia biokompatibilitasnya baik, terus ada fluor, tetapi kekurangannya adalah sedikit jauh lebih rapuh. Nah, di-upgrade lah dia sifatnya sedikit menyerupai resin komposit menjadi RMGIC. Di sini RMGIC lebih estetik dibandingkan dari GIC-nya. Ini lebih estetik dibandingkan GIC-nya. Tetapi dia masih memiliki sifat mampu melepaskan fluor. Kemudian, jika saya punya resin komposit, saya gabungkan kemana nih? GIC, tapi sifatnya adalah sifat resin komposit yang mengandung hema, mengandung copy agent, mengandung filler, dan matrik, maka sifatnya adalah sifat kompomer. Ya, tapi yang di kompomernya apa? Dia kuat dan warnanya bisa menyerupai warna gigi. Tapi kompomer hanya boleh digunakan untuk anak-anak saja. Makanya karena dia belum mampu menerima beban kunyah yang terlalu tinggi dibandingkan resin komposit. Itu mungkin kurang lebih Bu.
Apakah jelas Bu kira-kira Bu? Oh, iya Bu, jelas Bu. Jadi ada lagi Bu, lihat slide yang tadi Bu, slide-nya yang Oh boleh bahan-bahan Bu, tambang. bentar. Baik Bu, ya. Ini ya Bu, Bahan tambal tadi Bu. Ya Bu, ya. mohon dibesarkan, kurang jelas. Oh kurang jelas Bu, baik. Iya Bu. Ini Bu, Iya Bu. Jadi kalau ini material apa tadi Bu yang campuran resin sama GEC itu Bu? Kurang Bu. RMGIC atau biasa dikenal dengan hibrid ionomer Bu. Kalau yang itu tuh apakah bisa kita pakai untuk gigi anterior atau gimana Bu? Soalnya itu estetiknya mungkin kurang dari apa ya Bu? Kurang dari resin composing. Ya benar Bu. Jadi kalau RMGIC sudah bisa digunakan untuk penambalan gigi anterior. Kekurangannya cuman benar kayak Ibu bilang, kurang estetik. Karena dia tidak shiny atau tidak mengkilat seperti resin komposit Bu. Oh iya Bu. Ya. Ya Bu. Makasih banyak Bu. Iya Ibu, sami-sami. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, silakan ditanyakan terus nih. Ini Dika nih Bu, nanya. Izin bertanya Bu, Baik, silakan Bu. saya Dika Amalia Bu, pas FPL dari Padang Bu. Ya. Saya pernah beberapa kali, udah lama beberapa kali lah Bu, jadi perawatnya sama dokter konservasi. Saya lihat emang dokter itu sering adu-adu campur-campur Bu, JIC, habis JIC RK. Kemudian yang karena saking banyaknya bahan tambalan ini Bu, jadi macam-macam lah yang dikasih Bu. Yang saya mau tanyakan ini Bu, resin RM tadi itu Bu, apakah sama dengan semen resin Bu? Lexit. Semen resin yang Oh ya, baik. sama dengan semen resin Bu. Iya. Saya jawab ya Bu. Boleh Bu? Baik Bu. Bagaimana Bu? Langsung dijawab? Boleh. Boleh. Izin Baik. ya. Saya Baik, jawab Bu. ya. Resin modified glass ionomer semen beda dengan resin semen. Nah, dari sifat resin semen itu biasanya sebagai luting agent, luting semen. Jadi kayak lem perekat. Nah, sedangkan siapa judul nama RMGIC itu dia ini kita bilang induknya ya. Induk RMGIC itu adalah GIC. Sedangkan resin semen adalah induknya adalah resin komposit tapi non filler. Non filler. Jadi tidak ada kandungan filler di dalamnya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lanjutan, mungkin feeling saya sih. Jadi apakah RMGIC bisa dijadikan atau perannya sama bisa digunakan untuk menggantikan sebagai bahan luting? Balik lagi, GIC maupun resin modified glass ionomer dapat digunakan sebagai bahan luting, lining, dan restorasi. Jadi tiga material itu bisa digunakan. Tetapi kalau resin semen tidak bisa digunakan sebagai bahan restorasi karena non filler. Itu mungkin. Ya Bu Dika. Bagaimana Ibu dengan jawaban Ibu narasumber? Ya, terima kasih Bu. Soalnya selama ini saya belum pernah lihat yang resin yang RM ini Bu. Biasanya kita pakai RK, JIC luning, lighting, itu aja. Habis itu nanti dikasih basis, habis itu nanti tutupnya terakhir pakai RK. Emang kayak gitu. Ibu mungkin bisa lihat ini Bu. Di puskesmas itu biasanya ada Fuji 2LC Bu. Mungkin kenal nggak Bu? Kalau gizi, produknya gizi itu Fuji 2LC warna hitam kotaknya. Ada Bu, ada Bu. Itu Bu. Kategori RMGIC Bu. Oh, iya. Itu Bu. Ada.
Iya. Oh, Tapi yang ada LC ya Bu, LC berarti liqueur, perlu liqueur, berarti prosesnya tuh ada penyinaran. Itu pasti jatuhnya adalah resin modified glass enhancement karena dia mengeras dengan proses penyinaran. Oke. Terima kasih Bu. Izin, Bu. Baik. Lanjutkan pertanyaan Bu Dika, Bu. Ya, boleh Bu. Boleh, silakan Bu. Jadi kalau apa tadi Bu, RM itu Bu, yang itu bahannya kita aduk powder sama cairan ya Bu. Tapi nanti pengerasannya kita let's go gitu ya Bu. Masalah bentuk kemasan banyak sekarang Bu. Nggak cuman sekedar powder sama liquid saja. Walaupun ada, tapi juga sekarang sudah ada model ini Bu, pernah lihat amalgam kapsul? Belum Bu. Pernah Bu. Pernah ya? Pernah, Ada Bu. kapsul di tetet, muka saya nggak nampak ya. Jadi dia apa? Ya, Bu. Di titit di mort ya kan? Nggak Ya. pakai mortal lagi ya Bu. Nah, langsung diinjectable kan ke mulut pasien ya. Ya. RMGIC ada juga dalam bentuk kapsul. Jadi ada juga sudah disatukan dalam bentuk seperti resin komposit, tapi mayoritas masih dalam bentuk terpisah karena kayak GIC sekarang juga ada yang bentuk kapsul Bu, tinggal pakai gun masuk aja ke gigi. Jadi perkembangan zamannya luar biasa sekarang kalau bentuk kemasan ya Bu. Ya Bu. Tapi mayoritas adalah bentuk powder dan liquid. Berarti Fuji 2 itu ya Bu ya? Kalau Fuji 2 itu Bu. Ya, Fuji 2 LC Bu, yang ada LC-nya tulisannya. Liqueur. Ya, Nah, itu kategori RMGIC. ya Bu, makasih Bu. Ya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, ini kesempatan besar. Selagi ada narasumber pakar dari dental material ini. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Saya Leni Bu dari RPL Sumbar Bu. Ya, silakan Bu Leni. Yang menyambung yang Bu Yurna tadi Bu, kan ada seperti tadi yang Fuji 2 LC itu kan Bu. Ya. Seingat saya dulu pernah kami menggunakan itu kalau kotaknya warna hitam. Kalau salah nih Bu, soalnya udah lama kita tidak pakai lagi kan Bu. GIC Fuji 2 posterior gitu Bu. Jadi kan karena kita beli kan saya tanya sama yang apa Bu, yang bagian penjualan untuk bahan-bahan kedokteran gigi ini Bu, katanya bahan itu bisa digunakan khusus untuk gigi anak-anak, gigi posterior, itu katanya Bu. Ada beberapa kali kami beli karena bahannya mahal, jadi kita gunakan beli yang GIC yang Fuji berapa itu Bu, yang kotaknya warna hijau lagi jadinya Bu, kita beli Bu. Nah itu Bu. Jadi pertanyaan saya, memang khusus untuk gigi posterior aja kan Bu, maksudnya gigi susu posterior aja kan Bu bisa digunakan itu Bu, soalnya berdasarkan kebetulan dokter gigi yang bekerja kadang digunakannya Bu untuk gigi tetap Bu, posterior gigi tetap gitu Bu. Nah, tanya itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagaimana Bu Diana, langsung dijawab atau bagaimana Bu? Boleh saya jawab ya Ibu? Boleh, silakan Kasih, Bu. Ini izin share screen lagi ya, sedikit share screen. Maaf ya. Gak apa-apa Bu, biar lebih paham Bu. Iya, saya takutnya nanti salah saya Persepsi. tunjukin kan. Bentar ya, izin ya. Saya share screen ini. Ini yang saya sebut Fuji 2 LC Bu. Ya, ini bentuk yang kapsul. Yang ini Bu. Dan ini yang bentuk campuran liquid powder. Nah, tadi pernyataannya apakah boleh Fuji 2 LC ini? Kalau menurut rep itu anak-anak gitu ya. Tapi kalau dokternya kok pakai ke
gigi posterior orang dewasa. Bu, tadi saya balik lagi ke indikasi. Kalau resin glass ionomer semen itu sebenarnya, Bu, paling bagus digunakan untuk orang yang rentan karies, Bu. Mungkin kayak tadi, orang tua, maaf Bu, orang lansia itu kecenderungannya salivanya kan udah nggak banyak nih Bu. Lubang entah di mana-mana, atrisi entah di mana-mana. Itu paling baik menggunakan resin glass ionomer semen dibandingkan pakai resin komposit. Nah, kenapa? Karena glass ionomer semen ini dia itu mempunyai sifat yang meremineralisasi gigi. Gigi yang bolong tuh diisi balik. Nah, kalau jadi kayak ada gini Bu, kayak ada bentuk dinding lagi dia, misalnya semen udah kopong-kopong Bu ya, kita tambah semen lagi, terisi balik nih, jadi smooth lagi. Tapi kalau kita pakai RK Bu, semen yang kopong-kopong itu harus kita luasin lagi Bu. Kan dia harus bentuk nih, ada bevel, ada ini, atau walaupun minimal intervensi preparasinya. Akhirnya adalah proses yang ada di dalam itu tidak, proses karya sekunder di bawah tambalan paling sering terjadi itu ya di RK. Nah, tadi pernyataan tadi RMGIC kok dipakai ke orang dewasa? Nggak apa-apa Ibu. Kalau orang dewasanya memiliki sifat misalnya salivanya kurang, ohisnya buruk. Ohisnya buruk itu juga paling baik pakai RMGIC ataupun GIC. Kenapa? Karena ohisnya buruk berarti proses kariesnya tinggi kan Bu terjadi. Seperti itu Bu. Jadi boleh dipakai siapa saja Bu. Makanya tadi waktu di bahan tambalan lansia ada juga tampilan RMGIC dan GIC. Oke Bu, maaf. Makasih Bu. Iya Bu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya ataupun mungkin mau berbagi pengalaman di tempat bekerja? Izin Bu, Baik Bu, silakan. perkenalkan Bu, saya Nelwati, mahasiswi RPL dari Padang Bu. Bekerja di Puskesmas Junjung Bu. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada Ibu Dana yang sudah memberikan ilmu ya Bu tentang penambalan ini. Ini mungkin sedikit sharing mungkin Bu, karena kita di Puskesmas ya Bu ya, bekerja itu menurut bahan yang ada atau pengadaan barang yang ada. Jadi selama ini kita di Puskesmas Junjung, Puskesmas kita cuma pakai JSC Puji 9 Bu. Mau di lansia, mau anak-anak, mau apa kita pakai yang itu. Cuma nanti udah di perencanaan 2006 kita sudah mau menggunakan komposit resin atau tembalan sinar ya Bu, sudah mulai mau diadakan. Cuma nanti kalau perawatan selalu akar atau apa nanti dirujuk ke rumah sakit terdekat. Jadi pertanyaan saya Bu, amankah selama ini kita memakai JSC untuk lansia, untuk anak atau orang dewasa, karena kita samaratakan semuanya, aman nggak buat mereka Bu? Tapi mungkin kita penambalan cuma mungkin yang penambalan yang kades yang baru mencapai dentin Bu. Kalau sudah perawatan kita sudah rujuk ke rumah sakit. Terima kasih Bu. Oke. Kalau ditanya mabuk moderator. Baik Bu, silakan lanjut aja. Nggak apa-apa Bu. Ini di pinggir jalan soalnya, jadi minta maaf ya. Soalnya kalau di gedung Universitas Tidarnya nggak ada jaringan. Jadi kalau ditanya aman atau tidak, saya jawab sangat-sangat aman. Kalau ditanya pertanyaannya aman atau tidak. Tapi kalau pertanyaan diganti kuat atau tidak, baru ada tanda tanyanya. Kenapa? Kuat atau tidak? Karena kalau GIC itu tetap kelemahannya kurang kuat untuk menerima beban kunyah yang terlalu tinggi. Tapi kalau untuk RK sangat-sangat mampu atau sanggup dan dia menerima tekanan lebih tinggi. Makanya mayoritas penggunaannya adalah di bagian yang karies yang tidak terlalu besar biasanya. Tapi saya izin, perkembangan GIC juga sekarang saya kebetulan kerja di Pratamanya, salah satu klinik Pratama di
Banda Aceh ya. Saya ngerti yang Ibu maksud GIC, terus apa-apa GIC aja ya. Selain gara-gara murah ya. Tapi sekarang ada perkembangannya Bu, yang tadi teman Ibu ada bilang, akhirnya kami pakai GIC yang warna hijau itu dok. Nah ada tadi, kalau nggak salah saya, Fuji 9 posterior. Bu, kami juga Itu- pakai Fuji 9 Bu. Iya kan? Ya. Nah itu Bu sebenarnya kuat loh Bu. Tapi jangan terlalu dibentuk gigi. Bagian yang kita bentuk itu yang akan hilang. Kalau menurut saya, karena kan nggak ada pegangan kuat dia Bu kan. Nah itu yang biasanya hilang. Tapi kalau untuk di permukaan gigi sampai dalam, 4 Bu. Karena ada yang pasca PSA saya taruh ini tuh 3-4 tahun masih bagus. Itu Bu. Kalau ditanya kelebihan ya Bu, karena di Fuji 2LC sudah dimasukkan bahan-bahan logam sedikit. Jadi makanya kecenderungannya jauh lebih kuat. Ya Bu. Itu Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ya. Bagaimana Ibu? Ada lagi Semangat yang ingin Bu, diskusi? Ada lagi Bu. Karena Saya sangat belum- menarik. Bu, ada satu lagi Bu. Ini Bu. Boleh, silakan Ibu. Sekarang kan nggak pakai amalgam lagi ya Bu ya. Ya benar. Kemarin kami dapat pasien yang bekerja di Malaysia, pulang kampung ke Padang ke Indonesia Bu. Kemudian ada sakit gigi tapi tambalannya masih pakai amalgam Bu. Jadi pertanyaan saya Bu, apakah amalgam sekarang masih aman dipakai untuk tambalan kita Bu? Makasih Bu. Saya takut menjawab salah dengan sirkulasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ya Bu. Tapi Ya. intinya yang sejauh saya pernah belajar tentang amalgam itu bukan fasa namanya Bu. Fasa tuh istilahnya penggabungan dua material tuh Bu. Nah, dia bukan fasa cairnya lagi Bu. Jadi merkurinya bukan dalam merkuri tunggal, tapi sudah berikatan dengan yang lainnya. Misalnya AgSN gitu Bu ya. Jadi sebenarnya merkuri di dalamnya itu tidak terlalu seaktif merkuri yang ada di laut ya Bu. Kan ada yang di laut hasil misalnya ada tambang emas tuh Bu. Lautnya pasti tercemar merkuri itu Bu. Seperti di daerah kami juga ada seperti itu. Jadi nggak separah itu sebenarnya Bu. Tapi karena sekarang bentuknya sudah larangan, sampai tensi yang zaman aja udah nggak boleh lagi ya Bu, karena ada merkuri, ada Hg-nya. Makanya saya tidak berani. Tapi kalau ditanya, dibilang aman, sejauh yang saya pelajari, karena dia bukan fasa tunggal dari merkuri, dia aman sebenarnya. Tapi Bu, walaupun seaman-amannya, kan coba Ibu perhatiin, mungkin Ibu-Ibu pengalaman di kliniknya kan udah banyak ya Bu. Iya. Orang yang pakai amalgam, kecenderungannya giginya pasti sudah nekrosis. Tanpa ada sakit. Iya. Iya kan Bu? Ya, Nah, Bu. secara tidak langsung mati ya Bu. Berarti. Iya, Mungkin waktu aplikasi pertama ya Bu, karena Hg-nya kan masih ada yang lepas-lepas, belum lengket gitu Bu. Iya. Mungkin seperti itu Bu ya. Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Ya. Bagaimana untuk semuanya? Ada lagi yang ingin diskusi atau sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Bu Diana, kita ini? Boleh? Apa boleh? Boleh. Boleh. Boleh Bu? Boleh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu narasumber kita yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada mahasiswa semuanya yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Jadi sebelum saya akhiri dari kuliah umum hari ini, mungkin ada beberapa buah kesimpulan. Yang pertama, kedokteran gigi keluarga ini merupakan praktek kedokteran gigi yang memberikan perawatan gigi menyeluruh untuk seluruh anggota keluarga dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi kesehatan umum, kebiasaan, perilaku, dan dinamika keluarga sebagai satu kesatuan. Kemudian dalam
melihat material untuk karakteristik ramah anak ini, dia tidak boleh mengandung toksik, kemudian adanya mengandung fluor, kemudian cepat dan mudah digunakan, bahan yang digunakan berasa dan tahan lama ya. Jadi ada beberapa macam bahan material yang digunakan untuk penambalan gigi. Di setiap bahan itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Mungkin sesuai dengan yang kita perlukan. Begitu Bu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu narasumber untuk materi hari ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien semua. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesilapan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup Zoom ini, mungkin kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh, Bu. Baik, Bu Erva. Mohon dibuka kameranya. Kita akan dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih untuk semuanya. Makasih banyak Bu. Izin Bu. Terima kasih banyak untuk Bu Diana dan kepada mahasiswa jangan Banyak Bu. Saya Bu ya. absensinya. Ya, makasih banyak Bu Diana. Semoga bisa berjumpa lagi Bu ya. Ya, maaf ya, ini kami jauh kali di Magelang nih soalnya ya. Oh, lagi di luar Bu ya. Iya, KMI Expo mahasiswa. Jadi temani mahasiswa. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Saya izin live ya, banyak, Bu. Ibu. Iya. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum. Salam. Lama kali. Makasih banyak Bu. Izin Bu. Saya Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Erva dan Bu Eka telah mendampingi. Sama-sama Bu Nia. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama.